Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih sekalian, kita bisa berjumpa lagi di review produk, kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan produk yang dikaitkan dengan solusi kesehatan yang beredar di masyarakat. Masih tetap dengan Pak Puji di sini ya sebagai formulator produk-produk Al-Fatih Mandiri Sejahtera dan juga beliau sebagai konsultan kesehatan holistik. Ini Pak Puji, mungkin di sini kita akan coba ya dalam artian melihat sejarahnya munculnya produk-produk di Al-Fatih ya, yang diawali dengan ada berbagai macam varian, yang pastinya sahabat holistik yang menyimak bahwa produk-produk yang Pak Puji itu berarti kan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, yang diawali dengan adanya grup konsultasi yang Pak Puji ampu. Di situ banyak sekali dari pasien, klien atau mungkin terapis-terapis yang situ berkumpul ya, di mana beliau-beliau yang berhubungan langsung dengan pasien sampai akhirnya menjumpai suatu kasus yang akhirnya dikumpulkan dalam suatu data yang itu dijadikan sebagai bahan ya Pak Puji ya, bahan untuk dalam artian sebagai pijakan awal produk apa sih yang bisa diberikan untuk memberikan solusi yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat ya. Dalam artian mulai dari kopi, susu yang itu tidak hanya terkait dengan manfaat bahan dasarnya juga kopi, susu, dan juga ada manfaat-manfaat yang lainnya yang pasti sahabat Al-Fatih sekalian banyak melihat di tayangan-tayangan kita yang terkait dengan review produk. Kalau ini Pak Puji terkait dengan berarti kan ini untuk produk ini berarti kan terus-menerus ya Pak. Iya. Dalam artian karena produk ini juga kita lihat juga banyak sekali dan ada berbagai macam varian yang pastinya masing-masing punya segmen, punya fungsi masing-masing. Nah, kalau untuk yang ini Pak, terkait dengan produk nih, kita jadi penasaran Pak. Untuk yang produk yang ini yang mau mungkin dalam tahapan mungkin riset, penelitian yang sebenarnya lagi mungkin bisa diinfokan kepada masyarakat luas terkait dengan solusi kesehatan secara holistik Pak Puji. Jadi begini, betul bahwa kita membuat satu produk itu berdasarkan data. Kita beranjak dari dari terapis, kemudian ternyata kita sesudah mereka selesai dari terapinya, sembuh katakanlah dari terapi, Pak saya sudah sembuh ini, terus bagaimana menjaga kesehatan? Nah menjaga kesehatan dia harus selain dia olahraga, pola makan dan sebagainya, maka dia membutuhkan produk lanjutan untuk penjagaan, itu namanya suplemen. Nah suplemen ini diusahakan dalam bentuk makanan, minuman yang familiar dalam kehidupan mereka harian gitu. Nah itu yang kita pikirkan gitu. Jadi obat itu berbeda dengan suplemen. Kalau obat itu sifatnya menyelesaikan persoalan, kalau suplemen itu sifatnya menjaga penjagaan. Maka suplemen itu dalam bentuk makanan minuman pakainya MD kan, karena dia mau bukan obat. Makanya dikatakan kalau di Badan POM yang namanya produk makanan itu bisa diminum, dimakan harian tiap hari. Tidak menimbulkan. Kalau obat kan nggak bisa tiap hari, sudah selesai. Masa kita obat flu seumur hidup kan nggak bisa. Tapi kalau susu minum seumur hidup, yang penting tidak berlebihan ya. Apapun makanan kalau berlebihan masalah gitu. Itu seperti itu. Jadi makanya kita dari basis itu kita mencoba mendata, mengumpulkan sesuatu yang bisa. Karena kalau obat itu terapis selesai. Kalau misalnya obat diproduksi tidak tiap hari. Dia diproduksi kasuistik pada kasus tertentu. Jadi mau dipabrikasi susah. Ini kalau obat lah ya. Mau dipabrikasi jadi susah. Kenapa susah? Karena apa? Jumlah penderitanya sedikit. Terus penggunaannya jangka pendek. Sedangkan suplemen itu jumlah penggunanya harus banyak. Berarti dominasinya harus banyak. Berarti ini pangsa pasar. Kemudian penggunaannya juga bisa jangka lebih panjang.
Maka ini perlu diriset lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Kemudian karena ini nanti akan muncul konsep pabrikasi yang dimana ada benefit keuntungan yang terus-menerus ketika dijalankan. Makanya tidak bisa kita semena-mena kemudian membuat sesuatu kalau tidak jelas pasarnya di mana. Itu makanya memahami launching produk itu memahami pasar dulu. Sebab kalau pasar tidak ada, bagaimana marketing itu akan berjalan atau terapis itu akan berjalan untuk menyampaikan. Kita mau menyampaikan gimana pasarnya tidak ada atau pasarnya sangat kecil lah. Biasanya kalau pasarnya sangat kecil, produk itu jadi harganya mahal. Itu karena dia apalagi bersaing dengan produk yang lain. Jadi pasar kecil yang bermain banyak ya itu maka keuntungan jadi kecil. Maka kalau dia tidak punya spesifikasi yang jelas maka dia akan berebut pasar dan akan harga itu banding-bandingan harga itu. Nah ini makanya disebut pasar yang berdarah-darah itu. Nah dengan melihat seperti itu maka kita mencoba dan apapun yang kita buat kita coba menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan. Nah, ada beberapa hal yang mau kita keluarkan sebenarnya salah satunya ini. Ini udah saya coba 1 bulanan. Apa itu Pak itu? Ini campuran kopi hitam. Jadi tadinya kita mau campur ya. Ini kita campur sebenarnya di produk yang sudah ada yang namanya Som Coffee. Som Coffee tapi untuk era yang terbaru. Yang terbaru itu komposisinya ini. Karena dari saya sudah ganti sampai 4 kali dari awal 7 tahun yang lalu Som Coffee. Ini yang paling enak ini. Paling enak di lidah, paling enak di badan, rasanya juga kena banget itu. Cuma ini kan sifatnya dia panas kering. Ini bahannya rempah-rempah yang sifatnya panas kering dan berbau harum. Makanya ini aja udah berbau harum. Dari situ udah cium, baunya harum banget itu. Nah cuma kalau kita pakai Som Coffee itu ini kalau Som Coffee ya, Som Coffee, maka kita keluarkan ada 2 produk yaitu dalam bentuk sudah dicampur dengan kopi, dengan gula, dengan kapasitas yang sudah kita ini kan. Nah itu diedarkan dalam bentuk nama Som Coffee. Nah, siap seduh ya berarti. Siap seduh gitu. Itu dengan ampas kopinya. Nah, tapi ketika kemarin kita pikir-pikir penggemar kopi hitam itu kan ada yang kembung perutnya habis minum. Nah ini campur ini enggak. Berarti jadi yang pengen kopi hitam tapi pengen perutnya enggak kembung ya dicampur ini. Itu karena saya kalau kopi hitam tuh enggak kuat perutnya, mesti kembung. Nah ini dicampur ini, makanya disebut rempah campuran kopi. Berarti nanti rencananya nanti semacam ini nanti ketika ada penikmat kopi hitam pengen menikmati kopinya tapi tanpa rasa kembung, berarti nanti ini ada kemasan tersendiri Pak? Ya itu namanya rempah. Rempah itu ya? Izin sih sudah keluar, tinggal kita persiapan bahan aja sebenarnya. Tinggal ini. Nah misalnya kita kirim ini ke Aceh. Aceh senangnya kan kopi gayo ya kan, Arabica ya. Yang agak kecut-kecut, ini masuk. Agak masem-masem gitu ya. Ini masuk, jadi mau di kedai dia senangnya kopi apa bisa dicampur. Terus ada yang senangnya Robusta nih, orang Jawa itu senangnya kayak gitu, ada pahit-pahitnya. Itu ya masuk gitu. Jadi mau dicampur apapun, kopi apapun lebih enak gitu. Ini. Berarti ini sifatnya sebagai campuran kopi ya? Ya, terutama pada orang yang satu. Ini penting ya, pada orang satu kalau minum kopi kembung. Yang kedua, minum kopi hawanya lagi hujan dingin. Karena sifat ini menaikkan hawa hangat yang di dalam tubuh. Kalau hawanya lagi panas kayak sekarang tidak. Tapi saya tetap minum karena saya trial terus. Dalam situasi panas ini, cuaca panas saya tipe cenderung dingin, misalnya kurang darah, itu G-nya lemah. Dehidrasi enggak, ngangkat tapi dehidrasi tidak. Kalau tiap hari agak dehidrasi karena hawanya panas sekali. Nah kalau musim hujan itu enak sekali. Jadi ini dipakai di 2.
orang yang pengen minum kopi hitam tapi perutnya ndak bisa, atau pengen minum kopi hitam tapi cuaca hujan untuk mendongkrak sifat hangatnya. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, itu ada satu bahan. Nah, itu ada bahan yang sebenarnya menaikkan libido. Nah, ini bapak-bapak ini mau laki-laki perempuan. Oh, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi kalau laki-laki seneng ini habis ngopi terus denyut-denyut kepengen ya harus pulang. Ini sebenarnya memaksa laki-laki tidak terlalu lama berada di kedai kopi. Di kedai kopi. Di kedai kopi. Jadi begitu minum dia, dan ini harganya bisa terjangkau, masuk ke ini apa? Wedang angkring juga bisa, angkringan yang harga-harga kopi katakanlah 5.000, 8.000, 10.000, atau dimasukkan ke, ini lagi mau saya bikin dengan alat yang canggih itu, pembuat kopi itu gimana rasanya. Ini penggunaannya cukup 1 sendok teh kecil dengan kopi 1 sendok, kemudian kalau saya senang manis ya, gulanya saya bisa 3 sendok makan. Karena apa? Rasanya nanti enak sampai kopinya dingin pun tetap enak banget. Jadi nggak ngerubah, malah semakin dingin itu kopinya semakin nikmat. Kalau saya loh ya, karena saya pendengar paling seneng yang agak manis-manis itu, yang lihat yang manis. Nah itu seperti itu. Nah ini di kopi ya, rempah seperti ini. Tapi kalau yang nggak begitu seneng manis bisa dikurangi. Kemarin saya coba dengan gula aren, ya tetap paling enak pakai ini. Gula pasir. Ya, jadi lebih kering sih, jadinya lebih kering, lebih panas di sistem itu. Nah, kalau saya yang seneng ya nyebut merek jadinya ini. Kalau seneng campurin Nescafe aja sudah. Nescafe kan tanpa ampas. Nah, itu yang paling praktis lah, masukin. Jadi itu. mau kopi olahan sendiri, dalam arti untuk bebek sendiri, mau boleh, instan nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau mau enak misalnya, saya kan nyari praktisnya itu. Kadang saya pakai kopi bubuk, sudah bagus lagi direbus bareng, dipanaskan. Jadi kalau saran saya yang di kedai atau di ini, itu kopinya, kopi bubuk itu enak, apalagi kopinya sudah enak banget ya. Kopi bubuk sama ini direbus dulu sampai mendidih, kemudian disaring, baru dikasih gula. Wah itu udah. Ini kalau nggak mateng sekali itu kurang keluar gitu. Makanya dia dibiarkan sampai dingin, semakin dingin itu keluar rasa enak banget itu. Jadi ya coba aja, kalau nggak percaya nanti sudah launching ya sudah boleh dicoba itu. Nah bisa dengan kopi apa saja, maka saya bikin bubuk rempah penambah kopi.